Inilah pengalaman saya jadi anggota Koperasi Produsen Mitra Wira Terpadu atau KPMWT Mywin. Ini sudah 2 tahun ini uang simpanan tidak cair ke rekening. Nah, apa yang terjadi? Itulah faktanya, semua anggota Koperasi KPMWT Mywin sudah 2 tahun simpanan di koperasi tidak bisa ditarik, tidak masuk ke rekening. Nah, ini saya coba menceritakan sejarah awal saya menjadi anggota koperasi KPMWT ini. Tahun 2020 saya masuk menjadi anggota koperasi dan diinformasikan bahwa koperasi ini didirikan pada tahun 2019 di Kota Bandung dan mencoba menyebarkan sayapnya di Nusa Tenggara Timur, pertama-tama di Kota Ruteng di Manggarai. Dan saya ditawarkan dan informasikan oleh seorang kenalan saya yang sudah lebih dahulu mengenal dan menjadi anggota KPMWT dari 2019 pada waktu itu. Saat itu diberikan beberapa informasi mendasar seperti ada akte notaris tentang koperasi KPMWT itu, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, ada SK Kemenkumham dan SK Kemenkop tentang koperasi, juga lampiran SK-nya lengkap, terus ada susunan pengurus yang lengkap, alamat kantor di Bandung tersedia, dan alamat nomor HP, email pengurus yang resmi bisa diakses. Lalu website Kemenkop juga bisa diakses. Lalu anggota-anggota yang sudah mendaftar bisa mengakses akunnya di HP masing-masing atau di laptop mereka masing-masing. Nah, saya jadi anggota sekitar bulan Februari tahun 2020 itu, dan saya bisa mengakses akun saya di HP saya. Nah, kemudian ada informasi bahwa kita bisa mengakses informasi tentang koperasi ini di website Kemenkop. Juga ada sertifikasi koperasi. Pada waktu itu koperasi ini grade B dari hasil sertifikasinya. Tetapi pada bulan September tahun 2020 ada berita di media sosial di Facebook bahwa ada salah satu koperasi yang dilarang adalah KPMWT Mywin, karena salah satu usahanya itu dia adalah trading atau jual beli mata uang dan jual beli saham. Karena itu OJK meminta Bareskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap KPMWT ini. Penyelidikan berlangsung dari Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, dan hasilnya diumumkan oleh Bareskrim pada bulan Februari tahun 2021. Hasil penyelidikan Bareskrim tertuang dalam SP2HP. SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Bareskrim. Dalam surat SP2HP itu dinyatakan bahwa KPMWT tidak menjalankan unit usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan karena itu mulai Februari 2021 itu koperasi berjalan normal, simpanan anggota aman, penerimaan keuntungan mingguan, keuntungan bulanan lancar, penarikan simpanan anggota juga lancar dan masuk ke rekening pada waktunya. Informasi dan komunikasi dengan pengurus di Bandung juga berjalan dengan lancar, juga dengan perwakilan pengurus yang ada di Ruteng pada waktu itu. Di tahun 2020 ada RAT di Bandung. Lalu pada tahun 2021 ada RAT di Cikarang, Jawa Barat, dan pada tahun 2022 Februari pada waktu itu di Labuan Bajo. Saya sendiri ikut di RAT di Cikarang 2021 dan di Labuan Bajo pada tahun 2022. Dan sesudah RAT berjalan, penarikan lancar, jadi anggota-anggota baru direkrut. Saya sendiri juga ikut sosialisasi berjalan ke beberapa tempat di Manggarai, dan
beberapa orang masuk menjadi anggota, sehingga informasi dari perwakilan pengurus di Ruteng bahwa anggota di Manggarai makin banyak. Ada yang simpan 1 sampai 10 juta, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, bahkan ada pula yang simpan ratusan juta. Nah, setelah COVID berlalu di tahun 2022, karena COVID mulai tahun 2020 sampai dengan 2022. Ketika keadaan mulai lancar, ada anggota yang melakukan penarikan simpanan dalam jumlah besar, mungkin untuk usaha-usaha pribadinya. Nah, pada waktu itu informasi dari pengurus ialah bahwa uang yang dikelola oleh mitra, karena uang koperasi ini oleh pengurus dalam sebuah perjanjian MOU dengan mitra bahwa uang koperasi dikelola oleh mitra. Nah, pengurus kesulitan mengambil dana dari mitra pengelola itu untuk melayani penarikan jumlah besar dari anggota-anggota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi penarikan anggota tersendat masuk ke rekening, dan gejala itu mulai bulan Mei pada tahun 2022 dan terus berlanjut Juni 2022, Juli 2022 sampai Agustus 2022. Itu ketersendatan terjadi, ada beberapa penarikan yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil, dan mulai Agustus penarikan simpanan tidak masuk rekening, penarikan keuntungan tidak cair, dan banyak anggota mulai protes kenapa koperasi ini sudah mulai tersendat-sendat. Dan ada anggota pula yang melakukan penarikan semua dana yang disimpan di koperasi ini melalui akun mereka masing-masing di HP. Pada waktu itu pengurus berjanji bahwa bulan Desember 2022 akan ada penarikan terhadap semua dana anggota yang telah melakukan penarikan dana dari koperasi. Tapi sampai Desember 2022 tidak ada pencairan dana. Dan terus berlanjut Januari 2023, Februari 2023, Maret, April, Mei 2023 tidak ada pencairan. Bulan Mei ada sedikit pencairan di beberapa akun, tapi sudah itu berhenti lagi. Akhirnya pengurus melakukan RAT online melalui Zoom meeting pada 29 Juni 2023. Dalam RAT itu pengurus berjanji secara tertulis dalam sebuah surat hasil RAT bahwa paling lambat Desember 2023 penarikan dana anggota itu akan masuk rekening semuanya. Tetapi kita menunggu sampai 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2023. Apa yang dijanjikan dalam RAT 2023 itu tidak terjadi. Pengurus malah menginformasikan bahwa usaha-usaha pengambilan dana di mitra pengelola tidak berhasil sampai dengan Desember. Dan akhirnya ada informasi dari pengurus bahwa sudah mulai dibentuk tim untuk melakukan penagihan. Tim resmi untuk melakukan penagihan kepada pihak mitra. Lalu pada tanggal 30 Desember 2023 pengurus memberikan informasi resmi di website dan menyatakan permohonan maaf karena uang anggota tidak bisa dicairkan, dan mereka berjanji untuk melakukan penagihan secara serius bila perlu dengan cara hukum dan legal, melakukan penagihan kepada para mitra. Pada 1 Maret 2024 ada pemberitahuan di website dan akun anggota bahwa pengurus mengambil langkah hukum terhadap mitra pengelola modal untuk lebih cepat mengembalikan dana koperasi kepada pengurus. Namun dana itu belum cair sampai hari ini. Tanggal 2 Mei 2024 kemarin pemberitaan yang kedua selama tahun ini di website bahwa pengurus sudah melakukan somasi kedua terhadap mitra pengelola, dan pencairan tetap belum terjadi dan uang belum masuk rekening. Hal-hal yang masih bisa dilakukan hari ini ialah anggota masih bisa membuka akunnya MyWin Digital di HP atau di laptop masing-masing, dan masih bisa memeriksa uangnya, uang simpanannya tersisa berapa, uang yang ditarik
ada berapa, dan ada keterangan bahwa penarikan uangnya masih dalam proses. Kita berharap, saya sebagai anggota dan diharapkan semua anggota lain juga berharap bahwa langkah hukum pengurus yang sejauh ini melakukan somasi kedua bisa dilanjutkan dengan somasi ketiga, dan bisa juga dengan pelaporan hukum terhadap para pengelola uang. Berharap sesudah melakukan langkah-langkah hukum tersebut, uang anggota bisa kembali kepada pengurus, lalu pengurus melakukan pencairan kepada penarikan anggota masing-masing. Dan kita terus berharap, selagi masih bernafas, selagi masih ada kemungkinan untuk berharap, mari kita berharap. Dan tentu saja lebih dari itu, kita beriman dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi. Keterangan lanjutannya ialah bahwa saya sendiri adalah anggota biasa, dan saya menjadi anggota atas nama pribadi saya sendiri, tidak mewakili lembaga manapun, baik lembaga publik maupun lembaga swasta. Dan saya masuk itu sebagai anggota biasa dan anggota pribadi. Dan setelah saya masuk, saya juga melakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain juga menjadi tertarik, dan mereka ikut sebagai anggota mewakili pribadi mereka masing-masing. Dan tentu saja ada banyak kerugian yang didapat setelah semua dana ini pending dan belum juga cair sampai hari ini. Ada banyak sekali kerugian finansial yang kami hadapi sebagai anggota, dan juga ada banyak juga yang mengeluh kepada saya tentang penderitaan dan kesulitan. Saya sendiri mengalami banyak sekali kesulitan setelah mengalami pending ini, banyak tekanan dan banyak sekali hal-hal yang membuat cemas, menjadi takut, dan juga menjadi beban, tekanan dalam batin dan tekanan dalam jiwa. Sampai saat ini, sampai saat saya omong ini, saya masih mengalami tekanan itu, dan saya berharap bahwa tekanan ini akan berlalu, baik bagi saya sendiri dan bagi semua anggota lain yang tergabung dalam koperasi tersebut. Tentu saja ini menjadi pelajaran berharga untuk ke depan, untuk tidak dengan mudah masuk menjadi anggota koperasi yang berkedok keuntungan. Masih ada banyak jenis investasi lain yang bisa dihadapi, yang kita bisa dilalui, entah itu simpan di bank, di deposito, atau dalam bentuk barang berharga, atau dalam bentuk tanah, atau bisa juga ikut koperasi simpan pinjam yang uangnya kita bisa kontrol. Koperasi seperti koperasi produsen Mitra Vira Terpadu ini, uang kita tidak bisa kontrol, karena uang ini kita titipkan ke orang, lalu orang itu titipkan lagi ke pihak lain, dan ketika pihak lain itu tidak bisa bertanggung jawab, maka kita menjadi korban. Inilah kenapa saya memberikan informasi ini kepada semua pihak, agar semua pihak bisa mengerti dan juga bisa mengantisipasi kehidupan dan pengelolaan keuangan di hari-hari yang akan datang.